Pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini akan kita awali di dalam satu kesadaran bahwa Allah Tritunggal ada di tengah-tengah ibadah ini. Dia akan menyapa, memberikan berkat, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh membawa setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami pergumulan boleh mendapatkan jalan keluar, yang mengalami kelesuan boleh mendapatkan kesegaran kembali. Kiranya terang kemuliaan Allah menerangi hati dan pikiran setiap kita, dan kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dan tinggal dalam hidup kita, dan kiranya pimpinan, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai tidak hanya perjalanan kehidupan kita, tapi juga jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Mari kita berikan salam dengan yang lain hari Minggu. Silakan duduk, silakan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita baca bagian firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Markus 11 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 1, 2, 3. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita dalam. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk bangkit berdiri di minggu malam ini. Mari kita angkat suara kita, Hosana, puji Dia dengan penuh rasa sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang selalu bekerja di dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menengok ke belakang dan ketika kami melihat kehidupan kami hari ini, bahkan ketika kami berharap pada masa depan kami tahu kondisi dunia tidak baik-baik. Begitu banyak pergolakan yang terjadi jauh dari kami, tetapi berimbas kepada kami. Harga-harga naik, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi keamanan juga terganggu, sehingga segala sesuatu kadang-kala kami takut dan gentar. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun kami bersyukur di dalam minggu malam ini kami disadarkan ketika kami mengatakan Hosana, puji Tuhan. Ketika kami mengatakan Hosana, membesarkan nama Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami kami serahkan ke dalam tangan. Berkati ibadah hari ini, supaya ibadah hari ini sungguh-sungguh membawa setiap kami boleh mengalami berkat Tuhan. Bejana hati kami yang kosong boleh diisi melimpah sampai meluber, sehingga ketika kami pulang kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikan hidup kami, layakkan kami Tuhan, supaya berkat Tuhan tetap ada. Berkati gereja yang ada di tempat ini, supaya makin hari boleh makin berkembang, maju, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dan kami boleh menjadi bagian bagi gereja ini untuk bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan
sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, di dalam minggu-minggu ini kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Orang yang berdosa, tetapi dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita, dosa kita yang besar dapat dihapuskan oleh rahmat-Nya yang lebih besar. Sebuah pujian, rahmat-Nya lebih besar. Baik pertama akan dinyanyikan oleh paduan suara dan Silas, kemudian baik yang kedua kita sama-sama. Kasih yang
bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang datang pimpin untuk waktu depan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini. Kenapa Bapak Ibu tegang ya? Ketegang gitu ya. Mari kita sebelum kita bersama-sama ekornya bisa berhenti. Kecil sedikit. Oke. Mari kita. Tuhan terima kasih untuk puji-pujian dan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus nyatakanlah pada waktu kami membaca, ungkapkanlah kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu senantiasa menggenapkan apa yang akan Kau nyatakan kepada setiap kami. Berkati kami sebagai pendengar firman Tuhan maupun hamba-Mu sendiri yang menguraikannya, biar kedua belah pihak mendapatkan pengurapan dari surga. Dan hamba berdoa bila di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua nasir-nasir jahat yang mencoba untuk mencuri, yang mencoba untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ikat dan kami patahkan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk baca, kami siap untuk tegur, diarahkan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Yang Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang saya pikir sangat penting karena bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa yang kita ubah dalam wajah kita bisa berubah, pekerjaan kita juga bisa berubah, bisnis kita juga bisa berubah, gereja kita bisa berubah, masyarakat di mana kita berada juga bisa. Apa yang tidak berubah? Kalau perubahan yang terjadi menjadi lebih baik, kita bersyukur. Tapi kalau ternyata perubahan yang kita lihat dan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu menjadi buruk, menjadi liar, menjadi tidak terkendali, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat danger sekali, sangat-sangat berbahaya. Di dalam dunia yang berubah, di dalam dunia yang bergoncang itu, kita masih punya Tuhan yang tetap. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, belas kasihannya, gak pernah berubah. Manusia berubah, tapi Tuhan tetap sama. Manusia meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap mencari manusia. Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhan selalu bisa. Kau kembali kepada Tuhan, kau perlu kembali mengalami anugerah. Saya berdoa supaya melalui khotbah yang saya sampaikan, saudara bisa melihat anugerah ada dalam hidup saudara, ada dalam kehidupan rumah tangga saudara, ada dalam kehidupan istri suami saudara, ada dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan selalu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan diambil dari Mazmur nomor 110 ayat yang keempat, ya. Mazmur Daud, demikianlah 1 sampai ayat 4. Mazmur
Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Bapak Ibu perhatikan yang saya cetak tebal ya. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di atas musuhmu pada hari tentaramu. Bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiaskan kekudusan. Dari kandangan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, sudah berbagai orang mendengarkan firman Tuhan yang percaya makanya mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi kepala spiritual ini. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang namanya pengharapan. Setiap orang tanpa terkecuali pasti membutuhkan pengharapan. Kalau saudara hidup gak punya pengharapan, lebih baik saudara mati aja. Kalau saudara hidup tidak punya pengharapan, itu artinya saudara menenggelamkan diri saudara di dalam keputusasaan. Kalau saudara tidak punya pengharapan, saudara tidak punya harapan untuk masa depan saudara. Biarpun yang namanya pengharapan itu belum saudara lihat dengan mata saudara. Biarpun pengharapan itu belum saudara jangkau dengan panjangnya tangan saudara. Biarpun pengharapan itu belum terbuka dan belum dibukakan oleh Tuhan. Tetapi tanpa pengharapan, saudara tidak akan pernah memiliki spirit of life. Tanpa pengharapan, saudara tidak akan pernah memiliki yang namanya semangat hidup. Saudara, kalau saya ketemu dengan anak saya kadang-kadang kalau pas dan semangat gitu ya, ayo dong kau semangat, ayo dong kau semangat, ayo semangat, enggak. Terus jawabannya apa? Capek, lelah. Dan berapa banyak orang yang capek, berapa banyak orang yang lelah. Lelah di dalam relasi dengan suami, lelah berrelasi dengan keluarga. Kenapa? Ketemu dengan suami-suami yang susah, setengah mati untuk berubah. Ketemu dengan anggota keluarga yang sudah dinasihatin dari A sampai Z sampai berusaha pun tidak pernah berubah. Terus mengapa hidup ini? Konflik terjadi di mana-mana, situasi tidak enak terjadi di mana-mana. Tetapi saudara harus mengingat, di dalam situasi-situasi yang seperti ini, Tuhan itu masih memberikan yang namanya pengharapan. Aku tahu susah kamu, aku tahu pergumulan kamu, aku tahu apa yang kamu alami. Tapi jangan sampai kamu kalah, jangan sampai kamu tenggelam, jangan sampai kamu hancur. Nah, saudara, saya tidak tahu sekarang kondisi saudara ya. Kesehatan saudara, ya keuangan saudara, kemudian iman saudara. Mungkin saudara sedang acak-adut gitu ya. Mungkin saudara sedang di dalam kondisi yang kacau balau begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mengatakan, sekarang kita perlu berhenti sejenak. Enough, cukup dengan segala pergumulan kehidupan kita. Sekarang kita perlu mengarahkan hati kita kepada siapa? Kepada yang di atas. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Nah saudara, kenapa pengharapan ini dibutuhkan? Karena kondisi sekarang di mana saudara itu berada tidak menentu, bahkan tidak baik-baik. Saudara perhatikan orang Rusia sampai dengan Ukraina itu belum selesai. Sekarang ditambah perang di Timur Tengah antara Iran dikeroyok sama Amerika, sama
Israel. Dan itu terjadi di sono, bukan di Indonesia, terjadi di sono. Tapi anehnya, imbasnya itu ke Indonesia. Kemarin, ya, ada yang memprediksikan kalau misalnya, ya, satu barrel minyak itu sampai $200, itu akan terjadi krisis ekonomi seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Itu otomatis akan membuat harga-harga yang biasanya saudara beli di pasar, yang biasanya saudara beli di supermarket itu bisa naik, tidak terkendalikan. Kenapa? Karena ekonomi itu sangat tergantung oleh berapa harga minyak. Maka kemarin presiden kita itu menganjurkan, ya, ada 1 atau 2 hari work from home. Kalau ini dilakukan itu berarti penghematan devisa yang begitu besar. Dan saya bersyukur kemarin Menteri Ekonomi mengatakan uang Indonesia masih banyak. Bersyukur saudara. Ya. Coba bayangkan kalau saudara pergi ke Singapura, ya, bensin itu sudah 70.000. Saudara cek, ya, di Filipina, di Thailand naik sudah 30.000. Nah, kalau misalnya di Indonesia benar-benar itu terjadi kenaikan, maka apa? Laku makin dalam, sudah makin dalam ngambil uangnya. Kenapa? Karena mahal, betul. Uang yang saudara keluarkan begitu besar, begitu banyak. Maka saudara perlu mendoakan Indonesia supaya uangnya masih banyak, supaya minyak nggak naik. Kita masih bisa beli minyak 10.000, masih bisa beli minyak 12.000, masih bisa beli minyak 13.000. Kita bersyukur. Saudara masih bisa belanja, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa pergi ke restoran, saudara masih bisa makan, dan setelah ini bisa makan bersama-sama. Itu anugerah. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan? Berapa banyak orang yang untuk makan sesuap aja mereka harus bergumul. Untuk mendapatkan 10.000 saja mereka harus berjuang mati-matian. Saudara, salah satu pelayanan di KPP itu kenapa saya mengatakan di gereja harus ada menyediakan makanan. Kenapa saya setiap minggu kita ada makanan. Bukan diambil dari kas gereja, tapi dari orang-orang yang saya dekati. Yuk kita sediakan makanan. Tidak hanya makanan rohani, makanan jasmani. Kenapa? Mungkin di rumah mereka nggak makan. Saudara jangan berpikir bahwa Gimtok itu adalah orang-orang kaya semua. Saudara jangan berpikir bahwa Gimtok itu adalah orang-orang yang menengah semua. Jangan berpikir seperti itu. Ada orang-orang yang di bawah, yang kalau kos itu kamar mandinya di situ, tempat tidurnya situ, itu rumah makannya apa itu, tempat makannya di situ, pakaian kotornya di situ, pakaian bersihnya di situ, semua jadi satu. Beberapa fokus mengatakan Pak ini ada jemaat yang membakar plastik, bahwa makanan biarkan. Kenapa? Mungkin di rumah mereka gak punya makan. Mungkin di gereja mereka bisa makan enak. Mereka senang, mereka membawa untuk anaknya, untuk suaminya. Siapa tahu mereka bisa dibawa ke gereja. Kalau saya lihat itu saya ingin nangis tuh, saudara. Oke, siapa yang peduli? Dalam situasi yang seperti ini, siapa yang peduli? Nggak ada.
Cici-cicilan, aduh, malulah sama Tuhan. Mau diletakkan mana muka kita di dalam Tuhan? Kita masih ego, kita masih merasa diri kita hebat. Tinggalkanlah. Sebentar lagi kita mengikuti perjamuan kudus di Jumat Agung. Sudah tahu Jumat Agung kita kasih. Kenapa dikatakan Agung? Padahal ada Jumat-Jumat Agung. Kenapa? Ada Tuhan. Ini Tuhannya. Ini Tuhannya, pemilik alam semesta. Datang ke dalam dunia jadi manusia, mengambil rupa hamba, bahkan untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Bahkan dia rela menderita dan mati di atas kayu salib. Bahkan dia sampai yang paling tinggi sampai yang rendah. Terus saudara mau sombong atas ini? Saudara mau rasa hebat seperti apa sih? Kalau Tuhan kita aja mau merendahkan diri, kalau Tuhan kita itu sampai mau di titik yang paling rendah, seorang hamba, terus saudara mau sosokan? Kalau nggak sampai mau gitu ya, itulah ada sesuatu yang something wrong di dalam kehidupan kita. Saudara itu keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, gereja kita diberkati. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang selalu merendahkan diri dan oh God please give your all to me, to my family, to our church. Tuhan berikan pengharapan itu. Saudara, saya setiap hari saya itu berdoa untuk anak saya berdoa untuk mantu saya berdoa untuk cucu saya, cuma doa saya, God please keep you blessing, God please bring you blessing. Kenapa? Kalau Tuhan tidak mau berkati, terus mau bagaimana hidup ini? Saudara, saya mau baca surat itu lebih jauh lagi. Apa itu hope? Hope itu adalah, saudara perhatikan ya, di dalam iman Kristen, hope itu di dalam Alkitab itu selalu berkenaan dengan keyakinan. Ya, keyakinan dan kepercayaan terhadap apa? Terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Itu saudara. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak setia pada saudara. Berapa banyak orang Kristen yang mengkhianati Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang main gila dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang sebetulnya tidak ada apa-apanya, yang sebetulnya kosong. Tetapi karena pengaruh dunia, karena kebohongan iblis itulah akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Dan kalau hari ini saya masih bisa bertahan sebagai seorang pendeta, hari ini anak-anak saya, istri saya masih bertahan sebagai orang Kristen, saya pikir itu adalah anugerah Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan 1/4 penduduk dunia akan ditarik oleh si the beast itu, oleh si jahat itu untuk menjadi pengikutnya. Dan saya berdoa supaya seperti itu bukanlah saudara dan saya. Nah, saudara, yang lebih menarik lagi, hope itu akronim dari apa sih? Hope itu ada akronim dari yang pertama itu H. H itu adalah holding on to the God's faithfulness. Terus berpegang pada apa? Pada kesetiaan Tuhan, pada kesetiaan Tuhan yang begitu penuh, full. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan selalu hadir untuk bersama dengan saudara dan saya. Itu H. Kemudian O itu adalah opening to God's plan. Saudara punya rencana, saudara punya keinginan, saudara punya ambisi. Oke, tidak ada masalah. Tapi rencanamu, ambisimu itu belum tentu benar. Belum tentu tepat. Maka saudara perlu datang itu kepada Tuhan, dan kemudian saya juga tanya kepada Tuhan,
memberikan saya kerendahan hati untuk skip. Dan saya mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu Dia di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakku. Nah, kalau orang Kristen ngerti kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan, dan temukan, pasti hidupmu beres, pelayananmu beres, dan Tuhan akan memberkati. Yang ketiga dikatakan P. P itu apa sih? Patiently waiting, sabar menunggu. Ya, kita jangan seperti orang itu. Sabar, 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 sudah sabar. Ya, sabar itu adalah take control. Soalnya suatu saat saya naik mobil, terus kemudian di salah satu traffic light itu merah, saya berhenti. Kemudian saya hijau, saya langsung pada waktu itu saya masih pakai manual, gigi satu saya masukkan, itu kencang. Dari suara itu meropos. Wah, saya emosi sekali. Saya emosi langsung keluarkan meja itu, jendela itu saya keluarkan langsung. Terus dia juga begini, ayo dulu. Terus jadi saya mengatakan, benci aku sama kamu gak bisa take control. Kamu berbeda, maksudnya gak bisa take control. Kalau kamu turun, benar-benar kamu turun, kamu berantem, kemudian ada wartawan foto kamu, terus kemudian masukkan apa? Surat kabar, tahu majelis melihat gambar kamu sedang berantem, kamu dicap. Mikir. Siapa yang berani mengkritik saya kalau bukan istri saya? Kalau istri kita mengkritik, itu artinya masih sayang. Ingat ya, tanamkan itu di dalam pikiran saudara. Kalau suamimu masih mengkritik, kalau suamimu masih mau top dengan kamu, bicara dengan saudara, itu artinya hatinya masih untuk saudara. Jadi saudara bersyukur. Kemudian dikatakan apa? Ya, dikatakan yang E, endures and internal perspective. Kita harus siap untuk menanggung. Kenapa? Karena ada yang namanya internal perspective. Bukan sekarang toh, tapi akan datang. Dan akan datang itu sesuatu yang internal. Internal artinya kekal. Kalau yang kekal sudah kamu dapatkan, safe. Karena yang kekal tinggi, kalau yang tinggi kamu sudah dapatkan, yang bawah itu sudah enggak, kamu bingung. Kalau yang tinggi belum kamu dapatkan, pasti kamu akan bingung dengan yang di bawah. Saudara, kita yang percaya. Sudah kita lakukan pengajaran firman itu bicara apa sih? Kalau saudara melihat Mazmur nomor 110, itu bicara tentang Mazmur Mesianik. Nah, pertanyaannya apa sih Mazmur Mesianik? Mazmur Mesianik atau istilah Mesias itu menunjuk pada pengertian seseorang yang dipilih dan diurapi untuk menjadi juru selamat. Siapa dia? Itu gambarnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara tepuk pundak yang ada di samping saudara. Ya, tepuk pundaknya itu. Kita punya Tuhan Yesus. Tepuk. Ya, nggak ada yang ditepuk saya. Tepuk. Ya. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Juru selamat kita. Jadi kita nggak perlu takut. Betul, amin. Biarpun banyak yang sekarang usia lansia, saya sudah lansia Bapak Ibu. Saya sudah lansia. Ya, saya sudah umur sudah, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah pensiun, tapi anugerah Tuhan saya diperpanjang 3 tahun. Saya katakan, artinya bahwa one day suatu saat saya harus berhenti. One day suatu saat saya harus melepaskan jabatan saya. One day suatu saat saya harus melepaskan apapun yang saya miliki. Kenapa? Karena saya tidak punya kuasa. Jadi selama saya katakan, do something.
asal-asalan hidup. Jangan asal-asalan kerja. Jangan semena-mena, tinggalkan itu semua. Nggak ada gunanya, wasting time. Merusak hidup kita. Sudah ada satu kalimat yang bagus sekali, nanti saya terjemahkan. Ya, dikatakan demikian. God is the God of hope. Tuhan itu adalah Allah dari pengharapan. Hope is not a theory of philosophy. Ya, hope itu bukan sebuah teori atau pemikiran filsafat. Hope it is a person. Hope itu adalah person, yaitu pribadi, orang. A person is God in Jesus Christ. Dan person itu adalah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini saya mengatakan kepada setiap saudara dan saya, cintai Tuhan Yesus melebihi suamimu, melebihi istrimu, melebihi apapun. Kenapa? Karena one day suatu saat suami kita meninggalkan kita, anak-anak kita akan meninggalkan kita. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan kalau ataupun orang meninggalkan kita, siapapun mengecewakan kita, tetapi dia selalu hadir dan ada untuk saudara dan saya. Kemudian sini kita lanjutkan saudara. Ya, kunci pengharapan itu apa sih? Kunci pengharapan yaitu orang percaya, yaitu saudara dan saya itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah sekarang saudara katakan pada dirimu sendiri. Saudara pegang takut dada saudara, aku anak Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Aku anak Tuhan. Yang yakin dong, gak yakin itu. Saya anak Tuhan. Nah, udah beda suaranya. Saya anak Tuhan. Beda. Saya anak Tuhan itu beda. Itu udah saudara punya optimis. Kenapa? Saudara anak Tuhan, bukan anak iblis kok. Bukan anak setan kok. Bukan anak dunia, bukan kok. Bukan kok. Anak Tuhan kok. Nah kalau anak Tuhan, berarti saudara harus punya hidup berkemenangan. Kalau saudara tidak punya hidup berkemenangan, untuk apa? Saudara menyebut diri saudara sebagai anak Tuhan. Cuma apa istilahnya? Cuma ondo saja. Kayak ondo, omong doang. Tetapi 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan, perhatikan, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nanti ulang sebelum kau meninggalkan tempat ini, kau mengatakan kamu orang yang hidup dalam kemenangan. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi kau bisa selesai, kau bisa menyelesaikan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kau punya Tuhan Yesus. Saudara yang terakhir, ya, hope in Christ, pengharapan dalam Kristus. Saudara bisa punya pengharapan dalam Kristus karena ada tiga. Saudara ingat ya? Yang pertama, ya, saudara bisa mengalahkan musuh. Kenapa kita bisa mengalahkan musuh? Karena kita punya Kristus. Bahkan di dalam ayat 1 dikatakan musuh-musuh Tuhan Yesus saja, ya, dikatakan apa? Ada di bawah kaki Tuhan Yesus, diinjek musuhnya. Musuhnya apa? Takut. Kenapa? Karena dia Tuhan. Makanya saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus sampai ke Gerasa, itu ada orang yang kerasukan setan 1 legion. Saudara tahu 1 legion itu berapa jumlahnya? 6.000 setan juga bayar. 6.000 setan masuk pada 1 orang. 6.000 setan masuk pada 1 orang. Itu artinya apa? Betapa hebatnya orang ini. Maka kalau dia dibakar, dia tidak mati, tubuhnya tidak terbakar. Kalau dia masuk ke dalam laut gitu ya,
Dia tidak mati ketika dia memukul-mukul itu tubuhnya gitu ya. Tidak sakit. Kenapa? 6.000 setan. Tapi aneh 6.000 setan itu ketika Tuhan Yesus sampai ke Gerasa, orang yang kerasukan 6.000 setan itu langsung lari-lari dan mengatakan, Yesus anak Allah, jangan hukum aku. Jadi kalau setan aja salah, masa saudara nggak bisa mengatakan setan? Berarti kalau saudara kalah dengan persoalan hidup ini, kalau saudara kalah dengan masalah saudara, kalau saudara kalah dengan apa? Tantangan hidup ini, berarti saudara tidak punya Kristus. Titik. Kan jelas. Yang kedua saudara, kalau saudara punya pengharapan di dalam Kristus, saudara akan mendapatkan atau Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan terus menerus sampai sepanjang hidup kita, sampai kita menutup mata. Saya masih ingat almarhum penanggung Opo. Saya bertemu dengan beliau, saya sangat respect sama beliau. Beliau mengatakan begini, Boksu, kalau aku nggak punya Tuhannya, aku anjur. Maksudnya, kalau semua penanggung punya hati seperti dia, safe aman di jalan. Kalau Anda itu masih mengandalkan uang, masih mengandalkan kehebatan dan menyingkirkan Tuhan, saya mau tidak begitu. Tapi jangan sampai uang itu menjadi mamon berharap dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan akan membuat perubahan. Itu ayat yang ketiga. Ada satu kalimat yang dikatakan di dalam ayat kita, selalu mudah. Artinya ini tubuh yang lama akan kita tinggalkan. Nanti nggak ada, kalau sudah kita mendapatkan tubuh kembali, kita tidak perlu ada encok lagi, nggak perlu ada sakit kepala lagi, ya, nggak perlu sakit gigi gitu ya, nggak perlu, udah ditinggalkan semua. Jadi pengharapan kita itu sana, Tuhan akan mengubah hidup saya. Tuhan akan mengubah keluarga, Tuhan akan mengubah gereja kita, Tuhan akan mengubah apapun yang kita lakukan ketika engkau dan saya itu memfokuskan salib itu ada di tengah, bukan di pinggir. Yang keempat, menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Apapun yang menjadi konflik dalam hidup ini, saudara mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bisa selesaikan. Mari kita berdoa. Saudara, saya rindu setiap kita bisa mendengarkan pujian. Praise the Lord. Mari kita berdiri kalau sudah ingin menyanyi. Dia
Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sekarang alami di dalam situasi dan kondisi yang saya tidak tahu. Tapi hari ini sebelum saya menutup doa, saya ingin memberikan warning kepada setiap saudara. Kalau sudah ada masalah ekonomi, kalau sudah ada masalah kesehatan, kalau sudah ada masalah dalam keluarga, kalau sudah ada masalah di dalam perjodohan anak, kalau sudah ada masalah di dalam hutang kita, kalau sudah menghadapi masalah ikatan dosa dan apapun masalah, hanya Kristus itulah jawaban. Yang Kristus itulah yang bisa menolong saudara, memberikan pengharapan kepada saudara. Kalau saudara mendengar panggilan ini, katakanlah dengan kananmu di dada ini. Katakanlah, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, aku tidak berdaya. Aku sungguh-sungguh minta lawatan Tuhan atas hidupku. Ngemis sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan menjaga hidupmu sebelum kau melangkahkan meninggalkan tempat ini. Tuhan, lawatlah setiap jemaatmu yang meletakkan tangan kanannya di dada ini. Tuhan, mereka tidak berdaya. Mereka tidak sanggup mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak bisa berteriak. Mereka tidak bisa ngomong. Kadang tidak ada orang pun yang bisa menolong mereka. Namun hari ini apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang dimana setiap lutut berseru. Pada nama itulah hamba berdoa, ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang tangannya diletakkan di dada mereka, ya Tuhan. Kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam finansial, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukakan tingkap-tingkap dari surga supaya mereka bisa mengalami pemulihan di dalam ekonomi mereka, ya Tuhan. Dan Hamba berdoa, ya Tuhan, apapun masalah mereka, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab mereka, Tuhan pulihkan mereka sebelum mereka meninggalkan tempat ini, sehingga damai sejahtera Tuhan itu sungguh turun atas hidup mereka. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kembali beri kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dapat memberikannya melalui scan QR yang ada ataupun melalui amplop yang sudah Bapak Ibu ambil dan kita memberikannya dengan persembahan. Dan sambil kita memberikan persembahan kita, sebuah tayangan dari PMPI dapat kita saksikan bersama-sama. Tahun 2025 telah kita lalui dengan baik. Kini kita memasuki tahun 2026 sebagai sebuah awal yang baru dengan tantangan dan kesempatan yang baru. Oleh karena itu, dengan iman, kita melangkah maju sesuai dengan tema tahun ini, No Turning Back. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 4.002 jemaat telah mengambil janji iman dengan rincian 376 jemaat dalam komitmen daya, 2.989 jemaat dalam komitmen dana, dan 637 jemaat dalam
Jalur Misi juga telah melaksanakan mission trip ke beberapa daerah. Dari seluruh rangkaian pelayanan pada tahun ini, sebanyak 2.439 jiwa telah mendengar pemberitaan Injil dengan rincian sebagai berikut. Tidak hanya itu, telah diselenggarakan juga 4 KKR di Kupang, Sumba, Alor, dan Singkawang. 974 orang terbuka, 551 orang menerima penginjilan, 342 orang percaya, dan 572 orang ditindaklanjuti melalui follow up. Selain itu, Jalur Misi memberikan beasiswa kepada 27 mahasiswa serta memberikan dukungan kepada 7 sekolah tinggi teologi dan 18 lembaga misi dalam memperluas dampak pelayanan. Adapun alokasi penggunaan dana periode PMPI 49 adalah sebagai berikut. 46% digunakan untuk mendukung kebutuhan hidup 77 pekerja misi, 29% digunakan untuk mendukung program-program eksternal GII, 25% digunakan untuk membiayai program internal GII. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus mendukung dan mendoakan pelayanan misi, baik di dalam maupun di luar gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, terlebih kami juga boleh meresponi, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Kau yang mau sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong bagi setiap kami yang sudah memberi maupun mungkin ada juga yang belum berkesempatan untuk memberi. Tuhan, biarlah Kau yang mau terus pimpin kami. Biar dalam kesempatan datang kami boleh diberi kesempatan untuk memberi kembali melalui persembahan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan juga untuk mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikanlah mereka hikmat. Biarlah sungguh Tuhan, persembahan ini boleh disalurkan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan dan boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan kami juga menyambut Bapak Ibu yang apakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Boleh berkenan mengacungkan tangannya. Selamat datang Ibu. Kiranya di ke depan dapat kembali beribadah bersama. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang baru pertama. Ya, ini jadi PR kita ya Bapak Ibu. Tadi kita melihat tayangan PMP ke-50. Tahun ini ada PMP ke-50 Bapak Ibu. Sudah 50 tahun gereja kita menyelenggarakan pekan misi penginjilan. Fungsinya apa sih Bapak Ibu? Mengingatkan setiap kita. Sudahkah kita mengabarkan Injil Bapak Ibu? Ya setiap tahun terus diingatkan ya Bapak Ibu. Biarlah ini boleh menjadi iman kita. Ya kita sudah punya satu wadah di Misi Manusia maupun di gereja kita pun yang selalu mengingatkan, mari ajak keluarga kita untuk hadir beribadah. Doakan mereka yang belum percaya untuk mereka bisa sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Biar ini boleh terus menjadi doa kita. Ya tema kita juga no turning back. Ya for mission. Kita akan maju terus untuk misi kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, diingatkan kembali dalam 1 minggu ke depan, hari Rabu ini kita ada ibadah doa baik secara onsite maupun online. Ya, ibadah doa Rabu ini merupakan sensura morum persiapan akan perjamuan kudus. Biarlah setiap kita boleh mengikutinya jam 5 sore di tempat ini secara onsite melalui bahasa dan malam jam 7 malam melalui online via Zoom. Biar setiap kita boleh mempersiapkan diri khusus untuk mengikuti Jumat Agung. Dan untuk hari Jumat, Bapak Ibu, Jumat Agung di Garujati ini kita akan menyelenggarakan 1 kali kebaktian jam 9 pagi dalam dwi bahasa. Ya, tolong jadi perhatian kita sekalian, hari Jumat
jam 9 pagi dalam Dwi Bahasa. Biar kita juga boleh mengikutinya. Bapak Ibu, apabila ada mungkin keluarga, famili yang tidak dapat hadir, Bapak Ibu selesai ibadah dapat mengambilkan roti dan cawan ke asyir yang untuk dapat diberikan kepada mereka yang tidak dapat hadir hari Jumat. Ya, kita doakan mereka juga. Ya, kemudian minggu depan, hari Minggu, kita akan merayakan Paskah. Ya, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kebaktian pukul 6, jam 8, jam 10, dan jam 16.30. Biar setiap kita juga boleh menghadirinya. Kita ajak keluarga, jangan lupa untuk bisa beribadah Paskah bersama-sama di tempat ini. Kemudian ada juga Paskah Sweety Kids. Ya, Sweety Kids Garujati hari Sabtu 4 April. Ya, di tempat ini biar kita juga boleh di Maxis Resto ya, untuk khusus anak-anak ya, the reason Christ, don't look back, follow Jesus ya. Kita support anak-anak kita untuk join. Mungkin habis ini juga kalau Bapak Ibu ada yang mau mendaftarkan ya, nanti bisa mendaftar di guru-guru sekolah minggu yang ada yang di kelas masing-masing. Kita doakan biar mereka pun boleh sama-sama belajar memahami arti daripada kematian Kristus dan kebangkitannya dalam hidup mereka. Kemudian ada juga sports ministry. Ada videonya, silakan. Ya, ini sports ministry gereja kita ya, gereja Garujati, Fun Mix Aerobic dan Line Dance. Ya, Bapak Ibu bisa join sama-sama hari Sabtu 4 April jam 7.30, jam 7.30 saya lupa, jam 7 ya, di tempat di aula bawah. Ya, yuk kita sama-sama join ya, Fun Mix Aerobic dan Line Dance jam 7.30 di aula bawah. Ya Bapak Ibu, ya jangan takut, aduh saya nggak bisa, saya bisa dance deh. Ya sama-sama kita belajar ya, di sini juga kita yang simpel-simpel aja. Yang penting tubuh kita bisa sehat bersama ya Bapak Ibu. Kemudian ada donor darah. Diingatkan kembali bahwa hari ini kita menyelenggarakan donor darah yang dari pagi hingga nanti siang di aula bawah. Ya, akan mulai dari jam 8.30, kalau nggak salah jam 8.30 akan mulai sampai jam 11.30. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin di minggu-minggu kemarin belum sempat daftar dan ingin mendonorkan darahnya, boleh langsung nanti ke bawah. Di situ ada petugas, bisa langsung daftar. Ya, tapi akan melalui screening pengecekan juga ya Bapak Ibu. Jangan sampai kondisi Bapak Ibu tidak memungkinkan, tetapi memaksakan, nanti Bapak Ibu sendiri yang kena dampak yang tidak baik ya. Jadi tolong diperhatikan kondisi tubuhnya juga. Kalau Bapak Ibu mau mendonorkan darahnya boleh setelah ini nanti jam 8.30 di aula bawah. Ya, sekian mungkin Bapak Ibu, dan setelah ibadah Bapak Ibu kembali diundang, hari kita bersekutu bersama, kita berfellowship bersama di bawah. Ya, Bapak Ibu bisa nanti keluarnya lewat yang pintu depan untuk ke bawah, kita sama-sama bersekutu bersama di dalam anugerah kasih Tuhan. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian kita, komitmen kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat kita, dimanapun kita berada.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kedua kalinya. Amin.